Dalam karyanya berjudul Presentation of Self in Everyday Life tahun 1959, Irving Goffman memperkenalkan konsep dramaturgi. Nah, dramaturgi menteorikan bahwa drama pentas itu mempunyai makna yang sama dengan kehidupan keseharian ya, dalam proses-proses sosial. Kita bisa lihat MK Gate ya, kasus yang dialami oleh MK akhir-akhir ini sebagai sebuah dramaturgi ya. Nah, hanya mungkin lebih dramatis ya, yang saya bayangkan itu malah lebih menakutkan, mendebarkan ya. Saya mencoba mengajak kita untuk berpikir sedikit lebih liar ya, dan melihat kasus ini dari aspek yang lain, aspek yang coba kita tarik dalam sebuah garis yang lebih panjang untuk membayangkan akhir dari drama ini kira-kira seperti apa. Ya. Nah, dan dalam imajinasi seperti itu, lalu saya membayangkan seperti sebuah detektif ya. Masa-masa saya masih remaja ya, SMA ya, itu salah satu kisah detektif yang populer waktu itu adalah Nick Carter ya. Kisah detektif Nick Carter itu kisah yang sangat favorit di masa-masa saya SMA. Nah, sebagai sebuah drama, lalu ujungnya kita tidak ketahui ya, dan mungkin tidak akan pernah diketahui. Ya. Kita hanya tiba-tiba disuguhi di atas pentas Gibran muncul ya, dan kemunculan Gibran itu lewat sebuah proses yang menggambarkan ada kekuatan dari luar ya, intervensi yang masuk ke MK, sehingga seolah-olah keputusan MK itu benar-benar khusus untuk meloloskan Gibran, karena timingnya juga sangat dekat sekali dengan penutupan pendaftaran. Lalu tiba-tiba MK ada pengaduan berkaitan dengan usia, lalu MK membuat keputusan, dan yang menjadi kasus saat ini adalah karena keputusan itu MK tambahkan ya. Jadi kalau bunyi undang-undangnya itu adalah capres atau cawapres minimal berusia 40 tahun, dan kemudian ada yang menggugatnya supaya turun 35 tahun. Kemudian MK menolak gugatan penggugat dan tetap dengan 40 tahun, namun ditambahkan dengan kecuali pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah melalui pilkada. Nah, tambahan ini yang dianggap offside karena Mahkamah Konstitusi mengambil alih tugas legislatif dan eksekutif ya. Harusnya itu fungsi DPR untuk merumuskan undang-undang. Kalau ini Mahkamah Konstitusi sampai lakukan itu. Nah, ini yang menjadi problem yang sekarang kita hadapi. Nah, memang awal yang tiba-tiba muncul seperti itu lalu ditarik-tarik sehingga kita mendapatkan sebuah bayangan, gambaran tentang ada kekuatan ya yang bisa mempengaruhi MK yang sebenarnya adalah yudikatif ya. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Jadi seolah-olah MK ada untuk betul-betul mempersiapkan jalan tol bagi figur anak presiden ya, yaitu Gibran. Dan kebetulan sekali atau memang direncanakan, kita serba menduga ketua MK adalah pamannya Gibran. Nah, inilah proses hukum mulai dari sini, dan kemudian apakah ini sudah disetting jauh-jauh hari atau bagaimana kita tidak tahu. Tetapi ya tentu juga tidak bisa tiba-tiba kita memahaminya seperti itu ya. Nah, sekarang kita menghadapi pengadilan etik, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. Nah, kalau MK ini
tidak hati-hati dan membuat keputusan yang tidak signifikan, ini bisa berbahaya. Ya, memang berapa hari ini komentar dari Ketua MKMK Pak Jimli Sidiki itu seperti memberikan harapan, ya, yang bernada, ya, bahwa MK memang telah melakukan kesalahan atau melanggar etika, terutama 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang diadukan. Nah, tetapi kita belum tahu itu komentar-komentar yang seperti itu mungkin saja menghibur, kita tidak tahu akhirnya kayak apa. Tapi prinsipnya begini, saya maksudkan dengan keputusan yang tidak signifikan itu kalau MK itu tidak memberikan hukuman kepada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang diadukan itu. Apakah diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, urusan lain. Yang penting kalau tidak diberhentikan, maka ini berbahaya. Berbahayanya apa? Berbahayanya adalah kalau terjadi sengketa pemilu atau pilpres, katakanlah misalnya kubunya Prabowo Gibran kalah, lalu mereka sengketa dan mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi, itu sudah bisa diduga hasilnya. Kalau begitu, untuk apa pemilu lagi, ya? Nah, ini problem. Jadi rakyat kehilangan kepercayaan kepada MK sebagai lembaga yang fungsinya membuat keputusan terakhir dari sebuah sengketa hukum di Indonesia, terakhir dan mengikat. Kalau sudah kehilangan kepercayaan itu sangat berbahaya sekali. Artinya rakyat tidak akan mempercayai pemilu. Nah, lalu yang kedua yang kita harapkan diputuskan menjadi hasil dari pengadilan etik ini adalah apa yang telah diputuskan, pasal yang tadi meloloskan Gibran itu tidak boleh ditarik kembali, tidak boleh dibatalkan, meskipun pasal itu maksudnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi karena sudah diputuskan maka tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan menurut saya. Mengapa? Karena kalau dibatalkan itu sudah melanggar lagi fungsi MK yang fungsinya adalah membuat keputusan yang final dan mengikat. Ya. Jadi seolah-olah ada lembaga yang lebih tinggi lagi dari MK yang bisa membatalkan MK. Ini berbahaya lagi. Nah, karena itu menurut saya pasal itu tetap, artinya Gibran tetap dengan Prabowo maju dalam kontestasi pilpres. Oke, mungkin keputusan dengan tidak dibatalkannya pasal ini, ya mungkin banyak yang tidak puas, ya. Tetapi ini lebih baik daripada dibatalkan, ya. Kalau mau cari ideal, tidak ideal lagi, ini sudah bermasalah dan keputusannya apapun juga, ini sudah tidak menolong lagi, tidak bisa membuat situasi normal kembali lagi. Sudah terlanjur luka, ya tetap lukanya. Sehingga ya kita harus akui bahwa sutradara atau mastermind dalam drama politik ini itu menciptakan jebakan sedemikian sehingga manapun yang dilakukan tetap bermasalah, ya. Apakah disetujui pasal itu atau dibatalkan tetap bermasalah, ya. Tapi menurut saya tidak dibatalkan itu jauh lebih banyak manfaatnya karena tetap menjaga wibawa MK walaupun sudah terlanjur jatuh, ya. Jadi menurut saya itu masih jauh lebih baik. Nah, karena prinsip utamanya adalah menjaga kepercayaan masyarakat kepada MK, ya. Nah, lalu apakah setelah ketiga hakim pelanggar kode etik diberhentikan lalu masalah selesai? Saya kira tidak juga, ya. Masih ada masalah lagi karena publik yang sudah terlanjur bercuriga dengan intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi itu tidak mudah lagi dipercaya, ya. Harus ada penjelasan yang meyakinkan bahwa kekuasaan tidak mengintervensi hakim konstitusi kemarin, Mahkamah Konstitusi kemarin itu dalam kasus Gibran ini, dan juga tidak akan mengintervensi proses pelaksanaan pemilu, ya. Karena sudah terlanjur beredar di masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi diintervensi.
kalau lembaga yudikatif yang tertinggi sebagai pemutus sengketa itu saja bisa diintervensi, apalagi KPU sebagai pelaksana pemilu. Ya, siapa yang menjamin bahwa KPU tidak diintervensi? Siapa yang menjamin bahwa semua lembaga-lembaga pelaksana pemilu atau pilpres tidak diintervensi? Ini menjadi problem, sehingga kerja-kerja keras dari pemerintah, dari presiden dan para pelaksana pemilu harus bisa meyakinkan masyarakat. Saya tidak yakin masyarakat bisa sepenuhnya yakin, tetapi itu harus diupayakan, tidak pilihan lain. Ya. Mahkamah Konstitusi atau kredibilitas pelaksanaan pemilu menjadi bermasalah dan itu bisa gagal. Ya. Karena begini, desas-desus itu sudah terlanjur jalan sehingga sulit kita meyakinkan masyarakat. Ya. Artinya untuk membuat suasana pulih kembali itu, untuk meyakinkan bahwa pemilu akan berjalan secara jurdil, ya jujur, adil, dan transparan dan macam-macam itu ya, itu mungkin sulit yakinkan masyarakat ya, tetapi menurut saya sebaiknya itu diupayakan ya, supaya masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pelaksana pemilu atau berkaitan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, pilpres sampai dengan penyelesaian sengketanya kalau terjadi. Nah, persoalannya begini, ini yang saya bilang hebatnya sutradara ini. Ya. Kalau misalnya masyarakat tidak puas, apakah kita membayangkan pemerintah rasa rugi atau katakanlah sutradaranya merasa rugi? Justru itu yang diinginkan. Masyarakat tidak puas terhadap pelaksanaan pemilu, lalu karena masyarakat meragukan lembaga-lembaga pelaksana pemilu, ya, lalu mungkin ada yang golput, ada yang apatis, atau bahkan bisa muncul gejolak. Nah, barangkali justru gejolak ini yang diharapkan, ya. Karena dengan situasi yang tidak kondusif, kan muncul gejolak ini, lalu pemilu bisa, jadwal pemilu bisa terganggu. Ya. Ingat, ini sudah bulan November. Ya, kertas-kertas pencoblosan itu belum dicetak. Padahal pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Waktu sudah sangat mepet, tapi belum dicetak. Nah, apakah ini ada kaitan atau bagian dari skenario ini? Kita tidak tahu. Tapi ya menurut saya sudah sangat mepet. Ini waktu tidak sampai 3 bulan lagi barangkali kan. Sehingga agak rumit ya membayangkan bahwa pemilu akan berjalan normal gitu ya. Akhirnya bagaimanapun juga akhir dari drama ini, pihak yang merancangnya tetap untung. Ya. Kalau dia jalan, ya tetap dengan catatan bisa diintervensi, kan gitu ya. Tetapi karena rakyat takut diintervensi sehingga mereka berontak atau apatis, lalu konsekuensinya bisa kepada penundaan pemilu. Ya, dengan alasan karena keadaan darurat atau apa belum siap, akhirnya pemilu ditunda. Siapa yang untung kalau pemilu ditunda? Apa konsekuensinya kalau pemilu ditunda? Ya mau tidak mau ya jabatan presiden diperpanjang karena ada kekosongan. Ya, jadi apa namanya, MPR bisa mengambil peran untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ya. Karena apa, lalu mungkin pertanyaannya adalah siapa sebenarnya mastermind atau sutradara dari drama seperti ini? Saya tidak punya kemampuan memberikan gambaran konspirasi-konspirasi dan sejenisnya seperti ini ya. Tetapi kalau pertanyaannya siapa yang bermain mastermind-nya atau siapa sutradaranya, kita nggak tahu ya, gelap gulita. Tetapi biasanya dalam film-film detektif itu ya, dalam cerita-cerita detektif seperti Nick Carter yang tadi saya ceritakan itu ya, biasanya dia merancang dengan begitu akurat, diperhitungkan timingnya persis sama ya, persis seperti yang diinginkan, lalu sampai terjadi jebakannya sudah berhasil sehingga target yang hendak dibunuh itu terbunuh, kota sudah hancur barangkali, sementara terjadi apa ledakan dan masyarakat satu kota heboh,
hancur-hancuran, dia sementara mandi di pantai, di pulau kecil, di tropis, di Sisilia, atau biasanya seperti itu, gambarnya seperti itu. Jadi untuk menciptakan alibi ya, bahwa terjadi dia nggak ada di tempat. Nah, kita nggak tahu ya, tetapi kalau kisah-kisah detektif ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa membayangkan sendiri bagaimana itu ya. Hanya biasanya sesama pemain tahu ya, detektif yang lain dari negara lain tahu siapa ya. Jadi walaupun tidak punya bukti ya, mereka tidak bisa membuktikannya, tetapi mereka tahu ya. Nah, apakah orang-orang itu ada di antara kita atau yang bisa dikonfirmasi untuk mengatakan kepada kita siapa, ya kita nggak tahu juga. Tetapi kira-kira kita coba membayangkan sampai ke situ. Prinsipnya adalah akhir dari drama ini menurut saya cukup sulit ya. Paling tidak menurut saya mengancam kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu ya. Apapun hasilnya, ini sudah tercoreng ya. Jadi nanti di gegap gempita pertarungan rakyat sudah terlanjur apatis ya, bahwa penyelenggaraan pemilu sudah bisa diintervensi dan kita tidak bisa jamin bahwa pemilu akan berlangsung secara jujur, adil dan transparan sebagaimana kita harapkan. Bagaimanapun juga pesan saya, jadilah bijaksana, jangan fatalistik ya. Begitu kecewa lalu apatis atau menciptakan kondisi yang sedemikian sehingga berkontribusi pada keputusan untuk menunda pemilu, karena itu akan merugikan, memberi ruang bagi sang sutradara sebagaimana yang diinginkannya. Kalau memang dia jebak kita ke arah sana, sehingga pada akhirnya pemilu bisa ditunda dan jabatan presiden diperpanjang ya. Ya ini sekali lagi ini hayalan-hayalan yang sekedar supaya bisa mengingatkan kita agar menyikapi kasus ini secara bijaksana. Demikian perspektif saya, sampai jumpa di video berikut.